Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Mega. Di sini saya akan melakukan beberapa latihan program yang nanti saya jalankan dalam modul 8 mengenai searching dan juga sorting. Nah, di modul yang saya dapatkan ini ada beberapa contoh program, kemudian ada juga soal ataupun latihan yang harus saya kerjakan. Nah, untuk soal yang pertama di sini kerjakan seluruh program di atas dan laporkan hasilnya. Nah, ini ada beberapa programnya. Nah, kita coba yang program pertama dulu, yaitu di sini. Sudah saya kopikan ke dalam Visual Studio. Kemudian coba saya jalankan. Nah, di sini suruh masukkan 6 angka sembarang untuk indeks ke-0, misal 1. Nah, seperti ini. Kemudian disuruh untuk, karena ini searching ya, jadi nanti kita memilih nilai berapa antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini untuk nanti dicari. Kalau misalnya saya cari angka 4 kemudian enter, maka tertulis di sini angka 4 yang pertama ada di array kumpul angka pada indeks ketiga. Angka 4 benar ada di indeks ketiga. Kemudian di sini ada pernyataan, jika ingin angka yang lain, misal yes, tekan Y, enter. Kita cari lagi mungkin angka 1, tekan enter. Kemudian angka 1 yang pertama di array kumpul angka pada indeks ke-0. Angka 1 pada indeks ke-0. Kemudian kita selesaikan, misal pilih no, tekan N, kemudian enter. Selesai. Nah, di sini ini programnya. Ini adalah fungsi untuk pencariannya. Dia menggunakan kumpul angka ini. Isinya ada 6. Ini untuk jika ingin lanjut atau tidak. Jika yes, tekan N atau N ini, atau Y besar, ataupun bisa pilih Y kecil, maka nanti Y sama dengan 0. Nah, nanti akan pencariannya untuk indeks ke berapanya ada di fungsi ini. Begitu ya. Kemudian untuk program selanjutnya, yaitu di sini sama menggunakan searching juga. Sudah saya kopikan ke dalam Visual Studio di sini. Coba kita jalankan. Ketikkan sebuah kata atau kalimat sembarang ya. Misal Yusi Mega. Masukkan karakter yang posisinya ingin dicari. Oh, maaf ya, kurang. Jadi program yang ini tuh untuk mencari sebuah kalimat ya. Di sini ketikkan sembarang kalimat, kemudian gets kalimat, kemudian Y dikondisikan terlebih sama dengan 1, baru memasukkan karakter yang posisinya ingin dicari. Nanti dimasukkan ke dalam karakter di sini. Kemudian info pencarian. Ini adalah memanggil fungsi di mana parameter yang pertama diisi dengan kalimat, kemudian parameter yang kedua diisi dengan posisinya itu tadi. Baru di sini jika info sama dengan -1, dia akan masuk ke sini. Jika tidak, maka karakter yang tadi yang pertama ada di array pada indeks keberapa. Kemudian jika ingin mencari karakter lagi,
masuk ke kondisi if yang ini. Nah, ini adalah fungsi untuk pencarian karakter tersebut. Bedanya dengan fungsi sebelumnya, di sini kita mencari sebuah angka ya, tapi kalau di sini mencari sebuah karakter. Kemudian ada program berikutnya di dalam soal ini mengenai binary search. Di sini adalah pencarian sekuensial, dapat diartikan secara sederhana sebagai pencarian suatu data di dalam sekumpulan data yang terurut. Perhatikan bahwa untuk kasus ini yang berurutan datanya. Pencarian posisi 18. Ini ada data sudah terurut di mana 18 sama dengan 15, kemudian 18 lebih besar dari 15. Dibagi setengah. Kemudian di sini ketika udah dibagi setengah, diambil setengahnya karena emang 18 lebih besar dari 15. Jadi dimulai dari 17 ke 41. Kemudian dari data yang ini tertulis di sini dibagi 2, bahwa di sini dari 18 sampai 31. Kemudian 18 kurang dari 31, jadi diambil dari 17 ini sampai 31. Kemudian di sini baru dicari angka 18 itu, yaitu di sini. Dia mengambil data yang deretan sebelah sini. Pembagiannya selalu dipecah-pecah menjadi 2 bagian ya, dibagi dua. Kemudian ini ada programnya, sudah saya kopikan di dalam Visual Studio. Coba dijalankan. Di sini ada masukkan 6 angka, misal seperti ini. Nah, angka 15 yang pertama di array kumpul angka pada indeks ketiga. Nah, ini adalah fungsi dari pencarian itu, yang dimana dia membagi dua hingga ketemu dengan data yang dicari. Membagi duanya ada di sini, di modulus 2, M di modulus 2, M itu adalah awal plus akhir. Kemudian baru dirujukan, dibagi 2 lagi, masuk lagi, seperti itu hingga data sampai ketemu. Kemudian masuk ke bagian sorting. Sorting itu adalah mengurutkan suatu data dari data yang tidak terurut. Nah, ini ada contoh programnya, sudah saya copy di Visual Studio, di mana data list angka berjumlah 20 data. Di sini ada data yang tidak terurut, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, kemudian ada lagi 1, 2. Jadi nanti ini akan diurutkan secara descending, di mana angka yang paling besar seperti 9 akan tampil yang pertama. Menggunakan swipe di sini. Kemudian memanggil fungsi juga, yaitu swipe value. Coba kita jalankan yang ini. Hasilnya seperti ini. Nilai sama dengan 9 dulu, ada 2 memang dari datanya sini. 9 ada 2, 8 ada 2, semuanya ada 2 kecuali 1 dan juga 2 yang ada 3 jumlahnya. Begitu ya. Kemudian untuk soal selanjutnya pada latihan ini, karena emang contoh program sudah dijalankan semua. Kemudian untuk yang B, modifikasi contoh program yang 1.1, sehingga jika di dalam array kumpul angka yang berjumlah 6 terdapat lebih dari satu angka yang sama, maka yang akan dicari adalah angka yang terakhir atau yang kedua. Ini saya sudah modifikasi dari program 1.1, yang dimana tadi itu ketika ada yang kembar angkanya, dia akan mengeluarkan angka yang pertama.
tapi kalau di sini sudah saya modifikasi untuk dia akan menampilkan angka yang kedua dari data yang sama. Misal ini. Nah, di sini ada angka yang sama yaitu 12 pada indeks ke-0 dan juga ketiga. Coba kita lihat di angka 12 carinya. Tulis bahwa angka 12 yang pertama ada di rekumpul angka pada indeks ketiga. Ini cuma penamaan aja yang pertama. Yang jelas di sini udah kelihatan bahwa angka 12 nilai yang kedua ada pada indeks ketiga. Gitu. Di sini sudah saya jelaskan. Ini untuk deklarasi variabel, kemudian ini untuk melakukan pengulangan masukan data ya, yang indeks pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Kemudian ini untuk memasukkan data, ini untuk menerima inputan data, kemudian ini adalah untuk masukkan iya atau tidak untuk melakukan pencarian lagi, menerima masukan posisi yang dicari, kemudian ini memanggil fungsi pencarian 1 sebagai variabel info, di mana variabel pertama diisi kumpul angka dan juga parameter kedua diisi angka ya. Kemudian di sini jika nilai balikan fungsi pencarian 1 sama dengan min 1 akan kecetak ini jika angka tidak ditemukan. Kemudian jika angka ditemukan akan masuk ke sini. Kemudian ada pernyataan mau mencari lagi atau tidak. Kemudian ini adalah fungsi dari pencarian 1. Ini saat kondisi M kurang dari 6, maksudnya emang datanya kan 6 ya. Kemudian jika data indeks ke M sama dengan angka yang dicari, baru di sini ada increment M di plus 1. Kemudian ini adalah proses increment terus terjadi, terus dilakukan ya. Nah, itu kan sama. Kemudian nilai indeks M min 1. Kemudian ada seperti ini. Kemudian untuk soal berikutnya, untuk yang C, di sini modifikasi contoh yang 1.2 sehingga jika di dalam array kalimat 100 terdapat lebih dari 2 karakter yang sama, maka yang akan dicari adalah karakter yang terakhir. Yang ini untuk searching angka, di sini untuk mencari karakter. Sudah saya modifikasi dari program sebelumnya. Coba kita jalankan hasilnya. Misal nah, karena yang tadi adalah mencari karakter, jika ada karakter yang sama dicari, misal di sini ya, karakter yang sama adalah A, ada 3 yaitu di sini, dan di sini, tapi dia akan mencari karakter yang terakhir yaitu pada indeks ke-16, terhitung dari Y, terhitung dari indeks ke-0, U indeks pertama, dan juga seterusnya sampai indeks ke-16 ada di kata Aprila. Untuk yang berikutnya, untuk yang D, di sini modifikasi contoh program 1.2 sehingga jika di dalam array yang kalimat berisi 100 terdapat karakter S, jika ada karakter S maka seluruh karakter S tersebut harus diganti dengan karakter angka 5. Di sini saya sudah modifikasi seperti ini. Ini untuk fungsi pencariannya, di mana nanti pengisian data indeks ke M akan diganti dengan 5. Coba saya jalankan. Misal nah,
Nah, di sini Yusi suka sushi, kalimat asli Yusi suka sushi, kemudian hasil replace dari karakter S dengan 5, yaitu gini, Yusi suka sushi. Dan berikut codingannya. Ini untuk di main utamanya, dia memanggil fungsi-fungsi di sini. Kemudian karakter yang diganti adalah S, baru manggil fungsi pencarian 1. Fungsi pencarian 1 di sini. Ini untuk pencarian indeks ke M dengan angka 5. Dan kemudian baru di sini hasilnya ditulis. Kemudian untuk yang E, di sini ada modifikasi contoh program 2.1 sehingga program tersebut ukuran array dari kumpul array tidak harus 6, batasnya tidak harus 6. Jadi kita yang menentukan ukuran batasnya berapa, namun ukuran maksimalnya adalah 100. Di sini saya sudah modifikasi dari program 2.1. Kumpul angkanya sudah saya set jadi 100. Kemudian di kondisi if-nya jika nilai yang diinputkan ini lebih besar dari 100, maka keluarnya seperti ini. Kondisi sama dengan 0. Kemudian jika tidak, maksudnya ada di bawahnya 100, maka akan muncul perintah seperti ini. Dan di sini nanti jika ada angka yang pertama, angka yang sama, maka dimunculkan adalah angka yang pertama. Coba saya jalankan. Kemudian di sini saya coba untuk yang lebih dari 100 dulu, yaitu 120. Maaf, batas nilainya maksimal 100. Ini salah. Seperti itu. Kemudian jika ini saya inputkan di bawah 100, misalnya 2 aja, masukkan 2 angka sembarang di sini untuk indeks ke 0, indeks ke 1 gini. Kemudian cari yang angka 12. Dia berada di indeks pertama. Dan berikut programnya. Masukkan nilai seperti ini kondisinya. Ini while jika iya, dia akan proses ke sini. Ini permintaan yes. Dan no jika ingin mengulanginya lagi. Lalu kemudian di sini adalah fungsi dari pencarian itu. Sama dengan program yang 2.1. Kemudian untuk soal yang terakhir, yaitu modifikasi contoh program 3.1 sehingga program tersebut dari ukuran array kumpul angka tidak harus 20. Kita bisa menentukan batasnya, tapi maksimalnya adalah sampai 100 dan diisi secara random oleh komputer. Jadi data itu, ini adalah random yang program yang ini, tapi data ini dari komputer kemudian diacak oleh kita, tapi batasnya data tidak hanya 20 tetapi lebih dari 20 dan kurang dari 100. Di sini untuk programnya sudah saya ubah ya, sesuai permintaan dari soal. Coba saya jalankan dulu.
Nah, masukkan nilai array yang ingin diinputkan, misalnya 10. Nah, nilai yang diinputkan di komputer yaitu untuk indeks ke 0 42, indeks 1 sekian, kemudian untuk nilai randomnya hasilnya seperti ini. Coba saya random lagi, ini dimulai dari 29359. Nah, seperti ini. Setuapnya, fungsinya deklarasikan di atas, kemudian ini fungsi, masukkan nilai array yang diinputkan. Jika nilai kurang dari sama dengan 100, masuk ke sini. Ini untuk randomnya. Menggunakan rand untuk random. Nah, sekian dari saya untuk latihan modul 8 untuk searching dan juga sorting. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.